adik-adik, sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, ayo ikuti petunjuk dan nasihat berikut. Pertama, pastikan sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, kalian sudah mandi, sikat gigi, dan berpakaian yang sopan dan rapih ya. Yang kedua, selama ibadah sekolah minggu berlangsung, jangan lupa juga untuk menyiapkan Alkitab dan persembahannya. Dan yang ketiga, jangan sambil makan atau minum ya saat ibadah sekolah minggu berlangsung atau sambil lari-lari. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita beribadah dengan hormat dan sukacita. Apa kalian sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu? Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Lausu berharap kabarnya baik-baik saja. Ya adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik di rumah semangat? Ya pasti semangat ya. Hatinya gembira gak? Ya Gembira pasti dong, gembira ya. Ya karena hati yang gembira disenangi oleh Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Musik. Hati yang gembira adalah obat. Tiang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini. Kami boleh belajar dengan baik. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan yang memberkati dari awal sampai selesai. Berikan kami kesungguhan hati, berikan kami konsentrasi saat beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Ya pasti masih ya Seniki ya. Betul. Ya kita mau katakan bahwa kita bersuka cita karena kita menemukan juru selamat yang telah mati menebus dosa kita. Oh sukacitaku, semuanya berdiri kita nyanyikan dengan bersukacita. Oh sukacitaku, Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Lebih semangat lagi. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku.
pam. Sekali lagi. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Anak-anak, tetap berdiri ya. Allah itu adalah Allah yang penuh dengan hikmat. Ia juga memberikan kepada manusia, kepada kita hikmatnya, supaya kita dapat menggunakan apa yang sudah Ia berikan dengan baik. Seperti menggunakan mulut kita, menggunakan kaki kita, menggunakan mata kita, menggunakan tangan kita, dan menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk hal-hal yang baik yang memuliakan Tuhan. Mari kita naikkan pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Boleh sambil tepuk tangan ya. Ikutin gerakan juga ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekali lagi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Mata. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Kaki lagi. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Adik-adik silakan duduk kembali ya. Oke. Nah, sekarang kita akan memberikan Persembahan. Saat lagu dinyanyikan, adik-adik silakan masukkan persembahannya ke dalam kotak yang telah disediakan.
Nah, sambil kita memuji Tuhan, menyanyikan lagu Kami Berterima Kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas rumah ibu bapa, pakaian, makanan, minuman, pemberian Tuhan semua. Tolong kami berbuat benar, taat pada orang tua, mungkinkanlah kami belajar menolong kawan semua. Sekali lagi. Kami berterima kasih Tuhan atas rumah ibu bapa, pakaian, makanan, minuman, pemberian Tuhan semua. Tolong kami berbuat benar, taat pada orang tua, mungkinkanlah kami belajar menolong kawan semua. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami melalui orang tua kami. Kami berterima kasih ya Tuhan, dan kami sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati supaya persembahan ini boleh berguna untuk melayani Tuhan, khususnya dalam pelayanan sekolah minggu di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita juga tadi sudah memberikan persembahan. Silakan adik-adik siapkan hati, pikiran, bahkan Alkitabnya ya. Kita mau nyanyikan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Sutan. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Adik-adik, waduh, lupa kakak ya. Tadi kan sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, sudah memberikan persembahan. Nah, kurang satu nih, yaitu kita mau merenungkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita minta Tuhan menolong kita supaya kita mengerti firman Tuhan dan kita melakukannya.
Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih. Di seluruh kehidupan kami, Tuhan menolong kami untuk kami beribadah pada hari Minggu ini. Dan melaluinya kami menyerahkan hati pikiran kami untuk dibentuk, ditaburi oleh firman-Mu. Sehingga kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan kami yang akan mendengar firman-Mu dan hamba-Mu yang akan menyampaikan uraian firman Tuhan. Dan biarlah Engkau menolong kami bersama-sama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, mungkin kemarin kita sudah belajar ya tentang Deborah. Tentunya kita semua senang ya kalau dipakai Tuhan, kalau Tuhan memakai kita untuk menolong orang lain, untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah, senang nggak? Pasti senang. Nah, kalau di sekolah tuh, kalau ada teman-teman yang mulai agak malas-malasan belajar, ternyata Tuhan pakai kita untuk menasihati dia supaya dia rajin sekali dan kembali dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Tentunya itu senang juga. Atau waktu di rumah. Waktu kita di rumah tidak hanya nonton TV, tidak hanya nonton YouTube, tetapi kita mulai bantu papa mama tuh bersih-bersih, sapu-sapu, rapiin buku atau rapiin boneka-boneka mainan. Tentu itu senang, menyenangkan sekali karena apa? Kita melakukan hal yang baik. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Deborah, seorang hakim wanita, melakukan yang baik dan dipakai Tuhan untuk melepaskan Israel dari tangan musuh. Hari ini kita juga akan belajar dengan satu tokoh yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia adalah seorang wanita. Siapa ya? Wanita lagi. Yang kedua, dia adalah seorang yang bijak dan berani. Siapa ya? Wah, semakin penasaran ya. Lalu yang ketiga, dia dipakai Tuhan untuk mencegah seorang raja Israel berbuat dosa. Wah, siapa ya? Tentu kita semakin penasaran. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, marilah kita akan kembali melihat di dalam kisah perempuan ini, teman-teman. Kisah perempuan ini ada di zaman Daud. Pada waktu itu, lebih tepatnya pada saat Daud berada di dalam pelarian. Kenapa dia di dalam pelarian? Tahu sendiri, pada saat itu ada seorang raja yang jahat sekali, yang iri terhadap Daud, yang tidak mau Daud menggantikan posisi dia sebagai raja. Dia adalah Raja Saul. Maka Saul mencoba membunuh Daud. Dan Daud melarikan diri, bersembunyi dari kota ke kota. Dia lari dari kejaran Saul. Dan tibalah dia berada di sebuah padang gurun di daerah Karmel, dekat dengan daerah penggembalaan dari keluarga ini. Siapa keluarga ini? Yuk kita akan buka bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal 25. Kalian akan memperhatikan dari ayat kedua sampai dengan ayat yang ke-35. Panjang ya? Panjang. Ayo dibuka dulu. Kakak akan tunggu kalian untuk menemukannya. 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat 2 sampai yang ke-35. Nah, tuh sudah ada ya. Ada judulnya. Di sana ada nama Daud, ada nama Nabal, dan ada nama Abigail yang kakak maksud. Seorang wanita yang bijaksana dan berani. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada waktu Daud bersembunyi di dekat dengan tempat karyawan-karyawan Nabal menggembalakan kambing domba, terjadilah di sana bahwa kambing domba Nabal aman. Tidak ada pencuri yang berani mencuri kambing domba Nabal. Tidak ada perampok yang mengambil kambing domba Nabal. Biasanya bahwa
di tempat itu seringkali terjadi perampokan. Biasalah ya, para perampok, orang-orang jahat tahu betul kapan saat-saat di mana dia bisa mengambil, menjarah harta milik Nabal. Tapi tahun ini adalah tahun sukses besar. Tahun di mana Nabal dapat untung besar. Kita perhatikan ada 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing milik Nabal. Aduh, ada 4.000 dong kalau dijumlah. 4.000 itu sebanyak apa ya? Tentunya banyak sekali. Dan ini adalah satu rahasia di mana memang Nabal adalah orang yang akhirnya kaya raya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan kehebatan Daud. Sekalipun Daud dan para prajuritnya sebagian pada saat itu memang sedang berada di dalam pelarian, bersembunyi, tentunya mereka tidak memiliki makanan yang cukup. Mereka tidak memiliki harta yang cukup. Mereka harus menjaga diri supaya mereka bisa tetap hidup ketika mereka di dalam pelarian. Hebatnya mereka tidak melakukan kejahatan apapun kepada peliharaan Nabal. Mereka menjaga, bahkan mereka rela menjadi tembok keamanan kambing domba Nabal. Hebat bukan? Hebat. Di saat-saat sedang membutuhkan bantuan, Daud justru bisa berbuat baik. Tentu kalian pengen dong seperti Daud, ya, pengen dong. Jadi hatinya tetap terjaga, tidak berbuat kejahatan sekalipun sedang mengalami kesulitan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya, pada waktu itu Nabal melakukan pengguntingan bulu domba di Karmel. Wow, ini adalah masa seperti para petani sedang memanen hasil panennya. Bulu-bulu domba itu akan dikumpulkan, lalu akan dijadikan sebagai salah satu bahan pakaian. Dan di sana Nabal menggunting bulu dombanya beserta dengan karyawannya dengan hati yang gembira karena panennya atau hasil dari pengguntingan bulu domba hari itu adalah hasil yang terbaik. Daud dengar tuh. Daud beserta dengan prajuritnya mendengar, oh, Nabal sudah melakukan pengguntingan bulu domba. Hari ini juga adalah hari raya. Seperti Imlek, pada waktu adik-adik datang ke rumah koko atau ke rumah kakak atau ke rumah kungkung, ya, atau ke rumah paman, tante, ya. Lalu kita ada di sana, lalu kita dapat angpau merah-merah tuh, ya kan? Angpau merah-merah yang isinya berapa? Terserah. Ya, tentunya harapannya adalah isinya banyak, ya kan? Isinya banyak. Salah enggak seperti itu? Enggak dong. Karena apa? Karena waktu itu adalah orang lagi seneng-senengnya. Memang ada waktu itu orang mau berbagi. Lalu anak-anak datang, lalu mereka salam, kasih selamat tahun baru. Lalu para orang tua memberikan angpau. Ini juga terjadi pada diri Daud. Salah nggak Daud mengutus prajuritnya untuk datang kepada Nabal, bilang sama Nabal, kami sudah berbuat baik terhadap engkau dan juga terhadap kambing dombamu. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang dicuri, tidak ada yang dirampok. Lagi pula, hari ini adalah hari perayaan. Maka berbelas kasihanlah kepada hambamu ini. Lihat tuh, Daud yang adalah raja yang dipilih Tuhan, yang mengalahkan Goliat, yang berperang kemana saja mengalahkan tentara-tentara Filistin dan musuh-musuh Israel yang hebat luar biasa, merendahkan diri dengan mengatakan, berbelas kasihanlah kepada hambamu. Salah enggak? Tidak salah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabal? Mari kita akan perhatikan terlebih dahulu.
Kakak akan mengajak kita membaca bagian dari 1 Samuel pasal 25 ayat yang kedua terlebih dahulu. Ayat ketiga. Nama orang itu Nabal dan istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Tahu nggak? Keturunan Kaleb itu siapa? Kaleb itu adalah bangsa suku Yehuda. Tentu ini satu suku dengan Daud. Ya, dekat sekali mereka. Kayak keponakan ajalah kira-kira seperti itu. Marganya sama, latar sukunya sama juga. Nah, yuk kita akan lihat apa yang dilakukan oleh seorang Nabal. Mari kita akan memperhatikan di dalam ayat yang ke-10. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntinganku untuk diberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang." Oh, sombong sekali. Bukan karena tidak tahu, bukan. Tetapi karena bagi Nabal, Daud itu bukan apa-apa. Loh, Nabal, ingat dia adalah raja yang diurapi Tuhan. Mana peduli? Dia tidak peduli akan hal itu. Bagi Nabal, Daud itu adalah seorang pelarian. Orangnya nggak jelas, pelarian yang nggak layak mendapatkan makanan, bahkan makanan yang harus diberikan kepada karyawan Nabal. Makanan sekelas karyawannya Nabal aja nggak layak diberikan kepada mereka. Aduh, ini adalah penghinaan yang luar biasa. Penghinaan yang diberikan kepada seorang raja. Kalian tahu apa yang terjadi? Pada saat hamba Daud itu mendengar dan menyampaikan apa yang dikatakan Nabal kepada Daud, Daud menjadi marah luar biasa. Daud tersinggung hatinya. Dia langsung mengeluarkan satu perintah. "Bersiap-siaplah kalian semua, kita akan pergi ke tempat Nabal. Kita akan bunuh semua laki-laki di rumah Nabal." Aduh, ini adalah kemarahan seorang panglima perang. Ini adalah kemarahan seorang raja yang memang sekalipun dalam pelarian yang telah dihina oleh seorang Nabal. Siapa Nabal itu? Dia apa enggak dengar saya? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Mereka bersiap-siap mau membunuh semua laki-laki. Adik-adik, puji Tuhan, pada waktu Daud mau merencanakan pembunuhan besar-besaran, ada seorang pembantu dari keluarga Nabal datang, mendengar, dan langsung cepat-cepat pulang. Kasih tahu, bukan kepada Nabal. Kepada siapa aja Pak Tepak? Kepada Abigail, yaitu istri Nabal, seorang wanita yang bijaksana. Apa itu bijaksana? Bijaksana artinya dia bisa menimbang mana yang baik, mana yang tidak. Karyawan itu cerita, "Aduh, bahaya Nyonya." Apa yang terjadi? Engkau tahu bahwa semenjak kami semua ada di padang gurun, ketika di padang, maksudnya padang penggembalaan di Karmel, ada orang-orang Daud beserta Daud mengelilingi kami sehingga kami terjaga, kami aman keluar masuk, dan hewan-hewan itu tidak ada yang hilang ataupun dirampok orang. Tapi apa yang terjadi? Mereka sekarang menuju kemari dan mau membunuh semua laki-laki yang ada di tempat ini karena
mendengar kata-kata Nabal. Nyonya, ingatlah bahwa dia adalah seorang yang memang berani. Dia akan melakukan itu. Adik-adik, coba kalian bisa tebak apa yang akan dilakukan oleh Abigail saat dia mendengar laporan itu. Nah, adik-adik, kakak punya catatan khusus nih tentang Ibu Abigail yang luar biasa ini. Mari kita akan perhatikan. Apa yang dilakukan oleh Ibu Abigail? Nah, di dalam dia ketika setelah mendengar apa yang dikatakan karyawan itu, ia langsung berpikir, ini tidak boleh terjadi. Aku harus mencegah Raja Daud. Aku harus mencegah dia supaya dia tidak melakukan kesalahan yang fatal. Abigail tidak bergerak atau tidak datang mencegah Daud karena takut, tidak. Tetapi karena dia tahu bahwa keputusan Daud adalah keputusan yang sangat keliru. Aduh, bisa ya ternyata seorang raja mempunyai keputusan yang keliru? Oh bisa dong, raja kan manusia. Raja juga butuh penasehat-penasehat. Tetapi saat itu Tuhan tidak memakai penasehat atau orang-orang di sekitar Daud, tetapi justru Tuhan memakai seorang wanita yang suami dan orang-orang di sekitarnya hendak dibunuh Daud. Dia berpikir, aku harus cegah Daud karena Daud justru ketika melakukan ini melakukan kesalahan yang besar. Dia adalah raja yang diurapi Tuhan atas Israel, tapi oleh karena dihina oleh orang Israel, dia mau membunuh orang Israel. Ini akan menjadi kecemaran di dalam nama Daud. Masa seorang raja membunuh rakyatnya sendiri gara-gara tidak tahan dihina oleh rakyatnya sendiri? Teman-teman coba lihat, adik-adik coba lihat bahwa pada saat itu Abigail bisa berpikir Daud sedang melakukan kesalahan. Bisa jatuh dalam melakukan kesalahan. Yang kedua, Abigail juga tahu bahwa ketika Daud marah dan membunuh semua laki-laki yang ada di sana, Abigail melihat bahwa di situ ada kesalahan Daud, yaitu apa? Dia mengandalkan kekuatannya, kebenarannya untuk mengatasi kemarahannya. Dia bergerak karena ketersinggungannya. Boleh enggak kita melakukan sesuatu berdasarkan karena aku dihina? Boleh enggak? Karena aku disakiti, karena aku ini, karena itu, sehingga kita melakukan, aku harus membalas kejahatannya seimbang dengan kejahatannya. Atau membalas dan dendam, boleh enggak? Enggak boleh dong. Maka dari situ Abigail tahu. Abigail datang kepada Daud. Dia mengingatkan bahwa apa yang kamu lakukan, satu, itu akan mencemarkan namamu. Kedua, engkau melakukan tindakan balas dendam. Yang artinya apa? Engkau melakukan tindakan penghakiman sendiri. Harusnya siapa? Tuhan dong. Tuhanlah yang harusnya menghukum orang-orang jahat. Bahkan Abigail ingatkan Daud. Jangankan orang yang hina tuanku, orang yang membunuh tuanku saja tidak sanggup membunuh tuanku karena Tuhan menghukum mereka. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kurang apa Tuhan membela Daud? Dan Abigail mau ingatkan itu kepada Daud. Jangan pakai kemarahanmu. Luar biasa ini orang ini ya. Sangat luar biasa. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan Abigail? Abigail memberikan apa yang menjadi wujud kebaikan yang semestinya diberikan. Di sana Abigail memberikan bahan-bahan makanan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, aduh ini luar biasa. Ketika nasihat demi nasihat disampaikan oleh Abigail yang bijaksana itu, hati Daud menjadi luluh. Hati Daud gak jadi marah. Hati Daud akhirnya menjadi kembali teduh, tidak berapi-api. Kenapa? Daud
mendengar nasihat-nasihat bijaksana yang keluar dari mulut Abigail. Aduh, luar biasa ya. Coba kalau tidak ada orang seperti Abigail yang berani, sekalipun dia raja, dia berani menyampaikan sebuah nasihat. Coba kalau nggak ada orang seperti itu. Coba kalau nggak ada orang yang bijaksana, Daud pasti melakukan kesalahan yang besar sekali. Adik-adik yang dikasih Tuhan, luar biasa kan? Nah, adik-adik, apa sih yang membuat Abigail bisa sampai seberani itu menasihati seorang raja? Apa sih yang membuat Abigail bisa sebijaksana itu? Bukan karena Abigail. Bukan karena dia. Tetapi karena apa? Karena Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Sehingga seluruh nasihat-nasihat Abigail adalah nasihat yang keluar supaya orang hormat dan takut akan Tuhan. Tuh, nasihat-nasihat yang kayak gini tuh, yang hebat tuh. Ada orang tuh pintar menasehati ya, tahu mana yang baik, mana yang benar. Tapi kebaikan dan kebenaran, nasihat-nasihatnya ternyata adalah kebenaran yang tidak hormat dan takut akan Tuhan. Ada nggak? Ada banyak. Contoh, pada waktu kalian malas-malasan, ada yang menasehati, kamu malas-malasan, mau jadi apa kamu kalau besar nanti? Kalau kamu malas-malasan, nanti kalau besar, nggak ada yang pakai kamu. Nasihat yang baik nggak? Baik. Benar nggak? Benar. Tapi membawa anak hormat takut Tuhan nggak? Tidak. Tapi membuat anak menjadi takut bahwa dia nanti tidak ada yang suka sama dia kalau dia malas. Itu kan keliru. Harusnya gimana nasihatnya? Harusnya nasihatnya adalah, Tuhan tidak suka orang malas loh. Ya kan? Tuhan sudah kasih kamu waktu, pergunakanlah waktu ini dengan baik. Dan kesempatan ini adalah kesempatan untuk kamu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jangan malas-malasan. Harusnya seperti itu. Nah, kenapa terjadi nasihat yang seperti ini? Karena ada orang-orang yang memang hatinya atau hidupnya tidak berpaut kepada Tuhan. Sedangkan Abigail adalah orang yang berpaut kepada Tuhan, sehingga nasihat-nasihat yang keluar dari dirinya adalah nasihat yang membuat orang kembali ingat Tuhan, takut akan Tuhan. Luar biasa ya. Kakak yakin kok kalian juga bisa dipakai seperti Abigail. Kalian juga bisa dipakai untuk memberikan nasihat yang bijaksana kepada orang lain. Karena apa? Karena kita, kalian, kakak, adik-adik di rumah adalah pribadi atau orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Hatinya dipulihkan tuh. Karena apa? Karena kita sudah melihat, oh iya ya, Tuhan sudah mau mati bagiku. Tuhan sudah berkorban bagiku. Ya, dan kita telah mengenal bahwa kita sudah ditebus di dalam Kristus Yesus. Dan kita menjadi berharga. Tidak cukup itu. Roh Kudus selalu ingatkan kita akan firman Tuhan. Sehingga kita menjadi ngerti dan selalu ingat. Sehingga setiap apa yang kita lakukan, kita terus berpikiran, ini dikehendaki Tuhan, menyakiti Tuhan, atau menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, itulah yang membuat kita bisa dipakai Tuhan seperti Ibu Abigail, memberikan nasihat. Mungkin ada teman kalian yang sakit, kalian bisa hibur dan memberikan pengharapan bagi dia sesuai dengan janji firman Tuhan. Mungkin ada yang mengalami masalah, adik-adik juga bisa dipakai Tuhan untuk menguatkan dia supaya kembali ingat Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Mungkin ada anak adik-adik, teman-teman adik-adik yang juga menghadapi situasi yang tidak menentu atau mungkin pergumulan-pergumulan apapun di hidup mereka. Adik-adik bisa dipakai Tuhan untuk menguatkan mereka. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita harus bijak. Kita harus berani. Kita bisa dipakai Tuhan menjadi berkat, menolong orang lain, mencegah orang lain melakukan dosa. Luar biasa. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada akhir dari
dari renungan pada pagi hari ini, saya ajak kita untuk membuka Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17. Yuk. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kiranya adik-adik dan kakak selalu diberi kerinduan untuk rindu dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang melalui apa? Melalui hikmat dan bijaksana yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan yang menolong kami sehingga kami boleh kembali mengingat akan apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kami, memampukan kami supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa, memohon Tuhan terus menolong kami mengingat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kisah Ibu Abigail yang telah memberikan kami ingat-ingatan bahwa kami rindu Tuhan pakai untuk melakukan hal yang baik dan menyenangkan orang lain. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita bahwa Tuhan bisa memakai kita untuk berbuat baik kepada orang lain, seperti menegur teman kita yang salah, menasehati, memberikan kata-kata bijak, memberikan kata-kata penguatan kepada teman-teman yang membutuhkan. Tuhanlah yang akan memampukan kita karena Dia sumber hikmat kita. Ya betul, karena itu kita mau berani tampil beda karena seperti yang dikatakan Bu Niki, Tuhan yang akan memampukan kita dan melalui firman-Nya kita diteguhkan. Kita mau nyanyikan pujian Berani Tampil Beda. Iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Adik-adik, saatnya kita akan mengakhiri kegiatan kita, ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menolong kami, menyertai kami sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah kami hari ini dengan baik. Tuhan, biarlah firman yang telah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Aktivitas kami hari ini Tuhan kami serahkan di dalam nama-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin.
Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Ibadah kita setiap hari Minggu pukul 4 sore. Sekali lagi, ibadah kita setiap hari Minggu pukul 4 sore. Ya, selamat hari Minggu. God bless